Oke, jumpa lagi dengan Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga ya, bagian ketiga nomor 21 sampai dengan nomor 30. Masih membahas soal TPPU DIY tahap yang kedua, paket 1 atau paket 21. Ya, jadi kita masuk ke nomor 21. Langsung aja ya. Persamaan garis melalui titik 4, minima dan tegak lurus terhadap garis 2x min 3y sama dengan 6 adalah. Ini ada kata tegak lurus ya. Tegak lurus itu simbolnya seperti ini. Ini seperti huruf T ya. Ini terbalik berarti artinya. T-nya itu terbalik, berarti terbalik. Jadi kalau pakai cara cepat ya, kalau pakai cara cepat ini kalau ada garis yang ditanyakan kok tegak lurus dengan garis yang ini ya, berarti ini, maka ini dibalik aja, dibalik ya. Cara cepatnya dibalik. 3y jadinya adalah 3x ya. Kemudian negatif jadinya positif. 2x jadinya adalah 2y. Langsung sama dengan. Nah, sama dengannya berapa? Jadi jawabannya adalah 3x plus 2y. 3x plus 2y tidak mungkin jawabannya A dan B, itu salah ya. Jadi jawabannya kalau enggak C, D. Negatif 2 atau positif 2 yang di sini. Kita lihat di sini ya. Garis itu kan melalui titik 4, min 5 kan, berarti yang titik itu kan pasti x, y, berarti yang depan adalah x, yang belakang adalah y, berarti x nya itu 4, y nya adalah min 5. Kita masukkan aja ke sini ya. Jadi x nya diganti angka 4, kemudian y nya diganti angka min 5. Kita hitung 3 kali 4 itu adalah 12, kemudian 2 kali min 5 itu adalah min 10. Jadi 12 kurangi 10 itu adalah 2. Jadi persamaan garis itu adalah 3x plus 2y sama dengan 2. Kalau 2 pindah ruas ya, jadinya adalah 3x plus 2y ya. Positif kalau pindah jadinya negatif 2 sama dengan 0. Sudah selesai, ketemu jawabannya adalah yang D. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke nomor 22. Di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 75 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor ya. Jadi ada mobil dan motor. Banyak roda, seluruhnya ada 210. Ini adalah banyak roda ya, banyak roda seluruhnya. Kemudian tarif parkir untuk mobil 5.000 dan motornya 2.000. Maka pendapatan uang parkir saat itu adalah, ada 75 kendaraan, ada mobil, ada motor ya. Mobil dimisahkan dengan huruf X aja ya, kemudian motornya dimisahkan dengan huruf Y. Di tempat parkir itu ada 75 kendaraan terdiri dari mobil dan motor. Ini artinya apa? Model matematikanya berarti samanya dengan X ditambah Y, mobil ditambah motor, itu semuanya ada 75 ya kendaraannya. Jadi mobilnya nggak tahu, motornya nggak tahu jumlahnya berapa, itu kalau dijumlahkan semuanya 75. Kemudian roda itu kalau mobil itu berapa rodanya? 4 ya, berarti artinya adalah 4x ya. 4 roda, mobil itu rodanya 4 berarti kali 4 nanti. Kemudian ditambah dengan motornya itu rodanya 2 berarti 2y. Itu sama dengan jumlah rodanya 210. Kemudian dieliminasi ya, eliminasi apa? X atau Y nya bebas ya, X nya aja boleh ya. Kalau X berarti yang atas kali 4, yang bawah kali 1 ya, biar nanti X nya koefisiennya sama ya. Berarti yang atas itu semuanya kali 4, berarti jadinya adalah 4x plus 4y sama dengan 75 kali 4, 75 kali 2 150, kalau kali 2 lagi berarti 300 ya, 300. Kemudian yang bawah tetap ya, karena kali 1, 4x plus 2y sama dengan 210. Kemudian dieliminasi, dikurangi ya, 4x kurangi 4x hilang, kemudian 4y dikurangi 2y adalah 2y sama dengan 300 kurangi 210 adalah 90. Maka y nya itu sama dengan 45. Y itu adalah banyaknya apa? Motor ya, jadi Y itu motor. Jadi motornya 45. Kalau motornya 45 berarti mobilnya berapa? Kita kembalikan ke sini ya. Jadi motornya 45, X ditambah dengan 45, mobil ditambah motor itu jumlahnya 75. Kalau gitu mobilnya sama dengan 75 kurangi 45 ya. Berarti 30. Ya, mobilnya 30 karena 30 tambah 45 kan 75 kan? Ya. Jadi sudah ketemu mobilnya jumlahnya 30, motornya 45, yang ditanyakan bukan mobil dan motor tapi pendapatan uang parkir. Nah, berarti kita kalikan ya. Berarti motor itu, mobil parkirnya adalah 5.000, berarti 5.000 kali 30 ya kan? Ya, 5.000 kali 30 ditambah dengan tukang parkir untuk yang motor itu 2.000, berarti 2.000 kali motornya adalah 45. Jadi nilainya sama dengan 15, berarti 150.000
ditambah dengan 90.000. Jadi jawabannya adalah Rp240.000. Ya, jawabannya adalah yang B. Ya, masih membahas TPPU DIY tahap yang kedua Matematika 2019 paket D21. Kita masuk ke nomor 23 ya. Perhatikan gambar ini adalah garis ya, garis sejajar kemudian sudut ya. Besar sudut BCD adalah BCD. BCD itu yang ini, BCD berarti sudut yang ini ya. Yang ditanyakan di situ. Kemudian kita cari dulu apanya, X-nya ya. Sekarang kita lihat di sini. Sudut FCE kemudian dengan sudut BEBA ini hubungannya apa coba? Sekarang kita lihat sudut ini dengan sudut ini ya kan. Sudut ini, sudut apa maksudnya? B yang di sini dengan sudut C yang di sini. ECD dengan CBA itu besarnya sama. Kenapa? Karena sudut sehadap. Sudut sehadap itu besarnya sama ya kan. Kalau di sini 4x plus 3 berarti di sini juga sama yaitu 4x plus 3. Gitu kan? Nah, ini tarik aja ke atas. Kemudian kita lihat, ini kan lurus ya. Kalau lurus itu berarti jumlahnya adalah 180 derajat, ya kan? Berarti kalau dijumlahkan semuanya 180 derajat. Kita hitung dulu aja. Berarti 18x ditambah 4x. Langsung aja ya, 18 tambah 4 itu berarti 22 ya. Di mana di sini ya? 22x kemudian ditambah dengan 1 tambah 3 itu berarti 4. Itu nilainya sama dengan 180. Jadi kalau dijumlahkan nilainya 180. Kalau gitu 22x itu sama dengan 180 dikurangi 4. Karena ini kalau pindah jadinya min kan. Jadinya 176. Berarti kalau dibagi 11 dapat 2x. Ini kalau dibagi 11 dapatnya 16 ya. Kalau gitu x-nya sama dengan 8. Nah, ketemulah x-nya 8. Yang ditanyakan bukan x tapi yang ditanyakan adalah ini nilai ini. Sekarang gini. Kita masukkan aja X-nya 8, masuk ke sini aja ya. Ya, masuk ke sini. Nih. 4 dikali 8 4 dikali 8 ditambah 3. X-nya kan diganti 8 ya kan? Ya. X-nya diganti 8. Berarti 4 kali 8 berapa? 32 ya. Ini adalah 32. 32 tambah 3 berarti 35 ya. Jadi sudut yang ini adalah 35. Padahal ini kan lurus ya. Berarti sudut BCD yang ditanyakan itu sama dengan 180 dikurangi 35. Berarti sama dengan 145 derajat ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Atau boleh juga dicari dengan ini ya. X-nya diganti 8, kemudian masuk 18. Sudut BCD itu sama dengan sudut FCE ya, karena sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Boleh aja masukkan ke sini ya. X-nya diganti 8, 18 kali 8 tambah 1. Nanti hasilnya juga sama dengan 145, yaitu jawabannya C. Masih bersama Fastest solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 24. Perhatikan gambar ya. Di gambar seperti ini, besar sudut PQR adalah PQR, berarti sudut yang ini ya. Oke, konsepnya kalau ada gambar segitiga kemudian di luar ada sudut, maka konsepnya adalah sudut yang di kaki ini kalau dijumlahkan nanti hasilnya akan sama dengan ya, hasilnya akan sama dengan sudut yang luar. Itu konsepnya. Jadi dijumlahkan nanti hasilnya sama dengan yang luar. Kita hitung aja ya. Jadi 5x ya. Ini dijumlahkan. 5x ini enggak ada x-nya berarti tetap 5x ya. Di sini aja ya. 5x kemudian 40 dikurangi 5. Ini kalau dijumlahkan kan berarti 40 kurangi 5 kan. Jadinya sama dengan ditambah 35. Itu nilainya sama dengan 7x plus 1 ya. Kemudian dipindah ruas ya, misalkan pindah ruas kemana, ke ruas sini aja semuanya ya. 7x di sini ada 5x berarti 7 kurangi 5 itu adalah 2x. Kemudian ini kalau pindah jadinya min 1, 35 kurangi 1 berarti 34, maka x nya sama dengan 34 bagi 2 yaitu adalah 17 ya. Kalau jawabannya 17 benar atau salah? Salah ya. Ini jawaban jebakan. Karena yang ditanyakan bukan X, yang ditanyakan adalah sudut PQR. PQR itu adalah yang ini, PQR. Berarti sudutnya ini PQR. Kita masukkan dulu 17T, dimasukkan ke sini dulu aja ya. Nah, ini cari dulu sudutnya. X-nya ganti 17, 7-nya tetap 7. 7 dikali dengan 17, kemudian ditambah 1. Berarti sama dengan
17 kali 7, 7 kali 7 itu 49 ya, nyimpen 4 ya. Kemudian 7 tambah 4 berarti 11 ditambah dengan di sini 1. Berarti sama dengan 120. Berarti sudut ini 120. Padahal ini kan lurus ya. Nah, berarti sudutnya ini kalau ini lurus kan berarti 180. Berarti sudut PQR itu sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Berarti sama dengan 60 derajat. Yaitu jawabannya C. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Kita masuk ke nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas daerah yang tidak diarsir 22,5 cm persegi. Luas daerah yang diarsir adalah, kalau yang diarsir ini di sini ada angkanya ya, di sini ada garis, tingginya ini tahu ya, maka tidak masalah. Berarti ini karena segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Tapi kan tingginya nggak tahu di sini ya. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, untuk yang ini namanya adalah gabungan bangun datar dua segitiga ya. Jadi konsepnya begini kalau gabungan itu. Luas yang tidak diarsir ya, luas tidak diarsir atau luas TD aja, tidak diarsir, itu berarti sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2 dikurangi dengan 2 kali luas arsir. Kenapa luas arsir? Ini kan luas 1 tambah luas 2 nanti kan dikurangi dengan yang diarsir ini kan. Kenapa 2 kali? Karena yang 2 kali itu maksudnya berarti kan luas yang diarsir ini pertama ikut luas pertama, kemudian juga ikut bangun yang kedua. Jadi 2 kali ya, dihitung 2 kali. Luas 1 kan ini, kemudian luas 2 ini kan, berarti yang diarsir ini dapat 2 kali ya. Berarti dikurangi dengan 2 kali luas yang diarsir ya. Langsung aja masukkan angkanya. Tidak diarsir itu nilainya adalah 22,5. 22,5 sama dengan luas 1. Luas 1 misalkan yang ini ya, ini adalah luas 1 ya. Luas 1 itu kan segitiga ya kan. Ini segitiga. Segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas. Alasnya berapa? 5 kali tinggi. Tingginya itu yang ini dari ujung sini sampai sini tinggi. Tinggi itu nggak harus di dalam segitiga, di luar segitiga. Tinggi itu boleh pakai apa namanya? Boleh pakai garis bantu ke sana. Jadi tinggi itu dari ujung atas ini sampai bawah. Samanya dengan dari sini sampai sini. Ini panjangnya 6, berarti tingginya adalah 6 ya. Oke, berarti setengah ya. Jadi di sini adalah setengah kali berapa? 5 kali 6. Kemudian ditambah lagi dengan luas yang kedua, juga sama, setengah kali alas. Luas yang kedua adalah yang ini ya. Inilah luas 2, ini adalah luas 1 gitu ya. Luas 2, luas 1. Kemudian setengah kali alas, alasnya itu adalah 5, tingginya itu dari ujung atas sampai bawah ini. Jadi ini 1, ini 6, berarti 1 tambah 6 itu berapa? 7 dikurangi 2 kali L arsir ya. Yang diarsir itu yang ditanyakan. Ini ada pecahan seperti ini, gimana caranya? Semuanya kali 2 aja biar tidak ada pecahan ya. Kali 2. 22,5 kali 2 itu berarti 45 ya. 45 ya. Kemudian sama dengan, kalau kali 2 berarti tinggal 5 kali 6 itu adalah 30. Kemudian kali 2 berarti setengahnya hilang, jadinya 5 kali 7 yaitu 35. Kemudian ini kali 2 juga berarti jadinya 4 L arsir ya. 4 L arsir kalau pindah luas jadinya adalah 4 L arsir ya, R arsir berarti sama dengan 30 tambah 35 ya, di sini adalah 20. Kalau gitu luas yang diarsir itu berarti sama dengan 20 bagi 4 ya. 20 bagi 4 itu berapa? 5. Berarti jawabannya adalah 5 cm persegi. Itu adalah luas yang diarsir. Oke, lanjut ke nomor 26. Sebuah antena televisi tingginya 12 meter, ujungnya diikat dengan 2 kawat di tanah pada suatu benda A dan benda B. Jarak antara benda A dan benda B adalah, nah, ini gambarnya seperti ini ya. Tingginya, kemudian kawatnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah di sini, jarak antara benda A dan benda B ini berapa. Ya, ini berarti menggunakan rumus Pythagoras ya. Kalau tidak menggunakan rumus Pythagoras berarti gunakanlah triple Pythagoras. Masih ingat triple Pythagoras? Ya, triple Pythagoras itu adalah 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7,
24, 25, kemudian 8, 15, 17. Ini triple Pitagoras digunakan untuk mencari panjang sisi segitiga, siku-siku ya. Jadi di sini ada angka berapa di sini 12 ya. 12, kemudian di sini ada angka berapa? 15 ya. Disederhanakan, masing-masing dibagi 3. Kalau dibagi 3 dapat 4 ya. Kalau dibagi 3 dapat 5 ya. Berarti di sini panjangnya di sini ya. Panjang di sini adalah 45. 45 itu berarti kan di sini ya kan. Berarti pasangannya adalah 345. 45 berarti sini pasti berapa? 3 ya. 345. Karena ini triplenya ya kan. 4 jadi 12 itu kali 3, 5 jadi 15 itu kali 3, berarti 3 kali 3 berapa? 9. Berarti panjang dari ujung sini sampai A ini adalah 9 ya, 9 meter gitu kan. Kemudian sekarang kita lihat segitiga yang besar. Segitiga yang besar itu adalah 20, kemudian 12, kemudian dari sini sampai sini ya. Ini nggak tahu berapa gitu ya. Dilingkari aja. Sederhanakan 12 sama 20 masing-masing dibagi 4 bisa dibagi 4 dapat 5. 12 bagi 5 dapat bagi 4 ya. Dibagi 4 dapat 3. Sudah ada 35 berarti di sini pasti 35 berarti satunya pasti di sini 4 ya. 5 jadi 20 itu berarti kali 4, 3 kali 4 12, 4 kali 4 berarti 16. Berarti dari ujung sini sampai dengan B itu adalah 16. Yang ditanyakan hanya A dan B, berarti 16 dikurangi 9 yaitu sama dengan berapa? 7 ya. Ya, berarti AB-nya adalah 7, yaitu jawabannya A. Kalau tidak mau menggunakan rumus Pitagoras, triple Pitagoras, gunakanlah rumus Pitagoras ya untuk mencari nilai ini misalkan dimisahkan dengan X ya. X itu berarti sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, nanti akarnya itu nanti ketemunya 9. Kemudian yang ini dari ujung sini sampai ujung sini, misalkan ini Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat, nanti hasil akhirnya juga pasti akan ketemunya 16 gitu ya. Jadi silahkan mau pakai cara triple Pitagoras atau rumus Pitagoras sesuai dengan kebiasaannya kalian menghitungnya. Ya, masih bersama Fastest Solusi Cepat Matematika. Kita masuk ke nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah pusat lingkaran, diketahui besar EAD 35 derajat, besar CBD adalah EAD. EAD itu berarti yang di sini ya. Ini adalah 35 derajat. Ya. Kemudian CBD itu yang ini, CBD itu yang ini. Nah, sekarang kita lihat EAD itu berarti sudut keliling. Sudut keliling busurnya adalah busur ED ya. Berarti sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling ya. Sudut pusat tapi syaratnya jika menghadap busur yang sama-sama menghadap busur DE atau ED, DE. A itu busurnya adalah ED, kemudian sudut O itu adalah sudut pusat menghadap busur ED. Itu besar sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Kalau sudut kelilingnya 35 berarti sudut pusatnya 2 kalinya, berarti 35 kali 2 yaitu 70 ya. Berarti sini 70. Nah, di sini ini kan COE itu kan diameter. Diameter kan lurus. Kalau lurus berarti 180. Berarti di sini adalah 180 kurangi 70. 70 berarti 110. Berarti besar sudut COD itu 110 ya. Nah, sekarang COE itu berarti kan sudut pusat ya. Sudut pusat dengan busurnya adalah CD ya. Sudut B yang ditanyakan ini juga sama menghadap busur CD, yaitu namanya sudut keliling. Nah, sudut keliling dengan sudut pusat itu besarnya adalah setengahnya. Berarti sudut CBD ya. CBD itu berarti sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah 110. Ya, berarti 110 bagi 2 yaitu 55 derajat. Ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 28. Paman mempunyai taman berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dengan ukuran panjangnya 15 dan lebarnya 9. Yang di dalam taman tersebut 2 kolam ikan berbentuk lingkaran ya. 2 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari sama yaitu 3,5 meter ya. Taman akan ditanami rumput dengan harga 25.000 per meter persegi. Biaya pembelian rumput itu adalah ya, jadi misalkan di sini ada ada persegi panjang ya. Kemudian di sini ada kolamnya 2 sama panjangnya ya, karena di sini ada 2. Kemudian di sekitarnya ini akan ditanami rumput. Ya, ini rumput. Nah, sekarang berarti yang dicari adalah
luasnya, luas yang diarsir ini, yang ditanami rumput ini, ya kan. Berarti luas yang dicari itu berarti sama dengan luas persegi panjang, ya. Luas persegi panjang itu berarti panjang kali lebar, ya. Panjangnya berapa? 15 kali 9, ya. Berarti luas persegi dikurangi 2 kali luas lingkaran, ya. Berarti luas persegi itu adalah 15 kali 9, kemudian dikurangi dengan 2 kali, karena ini sama, ya. Katanya kan sama, kan? Sama. 2 kali dari luas lingkaran, berarti PR kuadrat rumusnya, ya. PR kuadrat rumusnya 22/7. PR R-nya adalah jari-jarinya yaitu 3,5, ya. Berarti 3,5 itu sama dengan 7/2, ya. 7/2 kali 7/2, ya. PR kuadrat, ya kan? Ya. Berarti kita coret, ya. Mana yang bisa dicoret? 7 sama 7 kita coret, ya. Kemudian 2 sama 2 kita coret. 2 sama 2 kita coret, tinggal berapa? 11. Kalau gitu nilainya sama dengan 15 kali 9. 9 kali 5 itu adalah 45, nyimpan 4, berarti 4 tambah 9, 13. 135 dikurangi dengan 11 kali 7 adalah 77. Maka nilainya sama dengan 5. 5 kurangi 7 nggak bisa, 15 kurangi 7 berarti 8, ya. Tinggal 12 kurangi 7 itu adalah 5, berarti 58 meter persegi. Itu baru luasnya. Sekarang dicari biayanya, karena 1 meter persegi itu 25.000, berarti jarinya 58 kali 25, ya. Berarti 58 kali 25.000. Kita oret-oret dulu di sini, ya. 8 kali 5 itu adalah 40, nyimpan 4, ya. 5 kali 5 25, 25 tambah 4 berarti 29. Kemudian 8 kali 2 adalah 16, nyimpan 1, ya. 5 kali 2 10 tambah 1 berarti 11. Kalau dijumlahkan berarti 0, kemudian 15 nyimpan 1 berarti 4, ini 1, ya. Berarti sama dengan 1450. Tinggal nambahin nolnya aja. Nolnya berapa, ya? Nolnya masih ada 3, ya. Berarti 1.450.000. Yaitu jawabannya adalah yang A, ya. Lanjut lagi ke nomor 29. Perhatikan gambar limasnya. Kerangka bangunan berbentuk limas persegi panjang, terbuat dari kayu jati seperti tampak pada gambar. Panjang kayu jati yang diperlukan adalah kerangka. Jadi kalau kerangka itu berarti kita menghitung ini seluruh ini panjang kerangka, ya. Tidak termasuk yang 12 ini, tidak, karena ini di dalam, tidak terbuat dari kayu. Yang terbuat dari kayu itu adalah ini, ya. Ini namanya rusuk tegak. Kemudian yang ini alasnya, ya kan. Berarti ini ada 2, ya. Kita hitung semuanya aja, dijumlahkan aja. 8, pastinya ini juga 8, ya. Berarti 8 tambah 8 itu berarti di sini adalah 16, ya. Kemudian yang di sini jadinya 6 tambah 6 itu berarti 12, ya kan. Kemudian di sini kita lihat di sini alasnya itu kan berbentuk persegi panjang, ya kan. Berbentuk persegi panjang dengan di sini adalah 8, di sini berapa? 6. Mestinya ini kan bentuknya segitiga, ya. Karena siku-siku berarti berlaku rumus Pitagoras atau triple Pitagoras. Pakailah 345, ya. 345. Berarti 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 berarti 10. Berarti panjangnya dari sini sampai sini 10. Nah, di sini saya pakai yang ini aja, ya. Ya, berarti ini separohnya 10, setengahnya 10, dari ujung sini sampai sini kan 10. Berarti separohnya adalah berapa? 5, ya. 5 12, masih ingat triple Pitagoras? Ya, 5 12 pasti dengan 13. Kalau tidak hafal triple Pitagoras, gunakanlah rumus Pitagoras, yaitu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, nanti hasilnya di akar, hasilnya 13, ya. Nah, ini rusuk tegaknya 13 ada 4, ya. Berarti 13 kali 4, yaitu sama dengan 52, ya. Jadi kalau ditanyakan panjang kayu jati seluruhnya yang diperlukan, berarti 52 tambah 12 tambah 16. 52 tambah 28, ya. 52 tambah 28 itu berarti 80, yaitu jawabannya D, ya. Dari 52 ditambah 16 ditambah 12 itu sama dengan 80. Lanjut ke nomor 30, ya. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan tabung dan setengah bola. Gabungan tabung dan setengah bola. Volume bangunan tersebut adalah, kalau ditanyakan volume itu tinggal menjumlahkan saja, ya. Tidak usah dipikir dalam-dalam. Tinggal jumlahkan saja. Tabung, volume tabung berarti tabung itu rumusnya adalah PR
kuadrat T, kemudian bola. Kalau bola itu kan rumusnya 4/3 pi R pangkat 3, itu kalau bola. Kalau setengah bola berarti 4/2, itu berarti 2, berarti 2/3 pi R pangkat 3, itu kalau volume bola, setengah bola ya. Dijumlahkan aja, nanti dicari sendiri-sendiri nggak apa-apa ya. Oke, berarti volume nanti dijumlahkan, volume seluruhnya itu berarti sama dengan yang tabung dulu kita cari ya. Pi itu adalah 22/7 pakainya, kemudian di sini disarankan 22/7 karena nanti diameternya 21. Pi R kuadrat, kalau diameternya 21 berarti jari-jarinya setengahnya, berarti 21/2 ya, 21/2. R kuadrat berarti 21/2 kali T, tingginya adalah 6 ya, berarti kali tingginya 6. Kemudian dijumlahkan, karena volume kan berarti dijumlahkan aja. Jumlahkan dengan volume setengah bola. Setengah bola rumusnya adalah 2/3, berarti 2/3 pi, yaitu 22/7 kali R pangkat 3, berarti 21/2 kali 21/2 kali 21/2 ya. Banyak sekali angkanya ya. Kita coret ya, dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 3, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 11, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 3 ya, berarti sama dengan 11 kali 3 kali 21 kali 3, itu kan gini aja, 21 kali 3 itu 63, berarti 63 kali 11 kali 3 itu 33. Kita hitung dulu aja ya, 3 kali 3 itu 9 ya, berarti 6 kali 3 18. Kemudian sama ya, berarti ya 9 18, 9 17 simpan 1 berarti 0, berarti 2 2079 ditambah dengan luas yang kedua, volume yang kedua 21, 7 kali 3 itu 21, ini 21 hilang ya, berarti 2 sama 2 di sini hilang, 2 sama 22 ini tinggal 11 ya. Nanti ditambah dengan ini 11 kali 21 kali 21 bagi 2. Kalau bagi 2 itu nanti setengah hasilnya ya, 0,5 kan. Kalau 0,5 pasti kalau dijumlahkan 0,5 berarti jawabannya pasti A. Ya enggak? Ya kalau nggak mau ngitung, kalau mau ngitung ya dihitung aja berarti ini ya. Oke, kita hitung nggak masalah ya. 21 kali 21 kan 441 ya. 441 ya. 441 ini. Kalau kali 11 ya, kali 11. Kalau dikalikan 11 ya berarti sama dengan ya 441 kali 11 berarti ujungnya 1 tambah 4 itu 5, 4 tambah 4 8, kemudian yang depan adalah 4 ya, 4851 kali dibagi 2 berarti sama dengan 2079 ditambah dengan 4 bagi 2 itu 2, 8 bagi 2 4 ya, 5 bagi 2 adalah 2 ya. Kemudian sisanya 1, 11 bagi 2 adalah 5,5. Kalau dijumlahkan itu adalah 4504,5 ya, silahkan dicek. Oke, demikian pembahasan untuk soal TPP-UDY tahap yang kedua ya. Ini paket D21 untuk season selanjutnya atau part selanjutnya, part 4 ya. Kita bahas di lain waktu, silahkan dipelajari semuanya, mudah-mudahan bisa. Kita akan bahas dari nomor 31 sampai dengan nomor 40 untuk yang sesi terakhir ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, yang sudah silahkan dilanjutkan lagi. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.